Halo netizen, ini adalah Suzuki R3 yang varian GL. Nah, ini merupakan varian yang terendah kedua ya. Dan ini juga nicknya 2021, tapi di tahun 2020 kemarin si R3 tipe GL ini dapat improvement ya. Jadi kalau di eksterior ya masih sama seperti yang R3 all new ya, atau R3 generasi kedua ini. Mukanya juga masih lumayan ganteng untuk sebuah low MPV, dan dia juga ada grill chrome. Terus di bagian lampunya dia masih full bohlam, tapi kerennya juga di lampu dekatnya udah ada lampu proyektor ya. Untuk lampu dimnya dia reflektor, sennya juga masih bohlam. Begitu pula dengan fog lamp. Nah, kalau fog lamp ini juga tadinya kan nggak ada ya di pertama kali dia keluar tahun 2018, tapi semenjak improvement 2019 dia jadi dapat fog lamp lagi. Lanjut ke bagian samping, untuk velgnya dia juga nggak berubah ya. Jadi kalau yang varian GX semenjak improvement 2019 kan dia jadi velg two tone ya, seperti yang di sana itu. Tapi kalau yang tipe GL dia tetap kayak velg yang R3 awal-awal ya, dia multi spot seperti ini yang kelihatan seperti KW supernya velgnya Camry gitu ya. Ukuran bannya 185/65 R15, dan untuk rem depan udah disc brake, di belakang masih tromol dan lengkap dengan ABS plus EBD, tapi belum ada stability control kayak yang versi Suzuki Sport. Di bagian fender sini juga ada emblem VVT, dan untuk sen sampingnya yang varian GL dan GA dia masih di fender gini ya, belum di cover spion. Untuk door handle juga belum chrome, masih warna body seperti ini. Rem belakang ini juga masih tromol ya. Di bagian belakang ini seperti ini bagasinya. Jadi kalau misalnya joknya dilipat seperti ini, dia bisa rata lantai sampai baris kedua situ ya. Untuk lampunya juga beda, kalau yang versi GL dan GA dia nggak ada LED barnya di bagian atas ini. Jadi lampu senjanya itu dia gabung sama lampu rem LED dot seperti ini ya. Jadi tetap LED tapi dia sedikit lebih sederhana aja ya. Untuk lampu sen sama lampu mundurnya juga dia masih bohlam. Di bagian bumper ada sensor parkir, dan bagasinya ini juga ada tempat penyimpanan lagi di bawah sini. Di kiri kanan ada tempat naruh dongkrak seperti ini, dan joknya ini juga bisa dilipat 50. Nah, ini perbedaannya kalau yang paling tegak sama yang paling rebah. Lipatnya juga lebih gampang. Dan untuk desain dari bagasinya seperti ini ya, sebetulnya sama aja kayak R3 biasa ya, cuma sedikit lebih sederhana aja dengan lampu yang lebih simple, dan kacanya juga nggak ada defogger, tapi udah dapat wiper. Ada high mount stop lamp. Di bagian tengah sini juga ada kayak reflektor gitu. Ada list chrome di bagian atas plat nomor, dan ada emblemnya R3 sama emblem varian GL. Oke, sekarang kita lihat ke ROM mesin. Mesinnya dari Suzuki R3 GL ini ya. Untuk mesinnya semua varian R3 juga sama ya, menggunakan mesin baru 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi variable valve timing berkode K15B. Tenaganya juga cukup besar, 104 PS dengan torsi 138 Nm. Pilihan transmisi ada dua jenis, manual 5 percepatan dan otomatis torque converter 4 percepatan. Dia penggerak roda depan. Untuk rong mesin juga cukup rapi, dan di tipe GL ini belum dikasih peredam ya. Gimana Mamang Ikai? Bagus? Bagus ya? Oke. K15B. Mesin Jimny ya? Mesin Jimny. Oke, berarti kenceng. Tidak irit. kenceng. Nah, irit ya. Dong. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya ya. Nah, untuk kabin dari R3 GL ini juga dia masih berwarna beige ya. Beda sama R3 GX ke atas yang jadi hitam kayak di R3 Suzuki Sport. Untuk joknya juga modelnya bagus, dan dia masih dilapis kain biasa, belum kulit ya, tapi dia ada aksen coklat tua di sisi dalam gini. Untuk pengaturan joknya juga beda, kalau yang tipe GA dan GL dia seperti ini, belum bisa diatur naik turunnya, tapi udah bisa direbahin dan bisa diatur slidingnya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk di R3 tipe GL ini juga setirnya lebih sederhana, bentuknya sama, dia D-shape atau
flat bottom, cuma belum dilapis kulit dan belum ada aksen kayu di bagian bawah, belum ada tombol audio string switch juga, tapi di sini ada tombol buat angkat tutup telepon dan Bluetooth connection. Di tengah ada klakson sama airbag pengemudi, ada tuas lampu senja, lampu utama, dan switch fog lamp. Di sebelah kiri juga ada switch wiper depan dan belakang. Instrument cluster juga semua varian R3 tuh sama. Dia jarumnya sporty sekali karena nolnya itu ke bawah kayak di Suzuki Swiss Sport, dan di MID-nya dia masih layar kalkulator. Cuma untuk varian GL ini dia nggak ada temperatur udara luar ya, beda sama tipe GX dan Suzuki Sport. Di sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada panel coklat seperti ini dengan tekstur yang kayak kayu-kayu gitu. Ada tombol sensor parkir. Di bagian bawah ada laci kecil. Untuk pedal masih model gantung seperti ini, dan yang manual juga ada footrest sedikit tapi nggak begitu nonjol gitu ya. Untuk di bagian door trim dia full plastik, nggak ada panel kain atau panel soft touch gitu ya. Sama di bagian list ini tuh dia kayak nyambung ke door trim, nyambung ke dashboard gitu ya. Handle pintu juga belum chrome kayak di tipe GX ke atas, dan untuk pengaturan spionnya dia belum bisa dilipat secara elektrik. Ada window lock, central locking, dan auto up down power window di sisi pengemudi. Ada door pocket sama cup holder, speaker. Belum ada tweeter kayak kakaknya si XL7. Di atas ada sun visor pengemudi yang polos. Spion tengah juga nggak ada mode dimmingnya. Ada satu lampu kabin di sini yang masih bohlam, dan sun visor kiri dia ada cermin kayak gini. Ada grab handle foldable. Seatbelt belum bisa diatur naik turun, tapi untuk headrest dia bisa dinaikin di ini ya. Untuk head unit juga yang versi GL ini sedikit lebih sederhana karena dia head unit itu belum touchscreen, tapi dia touch panel yang kapasitif gitu. Udah bisa Bluetooth juga karena tadi ada switch Bluetooth di sini, dan ada radio plus USB sama aux juga, tapi udah nggak ada input CD. Di bagian bawahnya ada tombol hazard, dan semenjak improvement di 2020 kemarin, dia sekarang panel AC-nya digital. Jadi untuk R3 sekarang panel AC-nya itu kurang lebih ada 3 ya. Jadi untuk tipe GA dia masih knob putar kayak yang lama. Tipe GL seperti ini digital tapi bukan climate control, nggak ada heater juga. Untuk yang GX ke atas dia climate control dengan heater yang lengkap juga karena ada defogger belakangnya. Jadi kalau di R3 tipe GL ini dia AC-nya itu knob digital seperti ini, tapi bukan pengaturan suhu kayak di climate control ya. Dan dia juga nggak ada defogger belakang. Di bawahnya ada power outlet 12 volt, ada USB sama aux port di sini, ada tempat penyimpanan dan cup holder. Untuk transmisinya ada 2 jenis tadi ya, manual 5 percepatan seperti ini, dan transmisi otomatis 4 percepatan. Parking brake di sini, ada power outlet. Di glove box belum soft opening. Sama ada airbag juga di dashboard kiri. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Suzuki R3 tipe GL Improvement 2020. Oke, yuk sekarang kita ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita duduk ke kabin tengahnya Suzuki R3 yang varian GL. Nah, ini adalah posisi di belakang posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, dan di sini masih ada 5 jari, jadi cukup lega. Nah, untuk yang varian GL ini dia nggak ada seat back pocket di kanan, tapi tetap ada di kiri. Ada power outlet di belakang sini. Di atas juga ada AC double blower dengan 4 level kipas. Di atas ada grab handle yang nggak ada gantungan bajunya. Untuk jok belakang juga sama seperti di depan, cuma dia nggak ada aksen coklat. Di sisi dalam ada headrest yang bisa adjustable, dan semenjak improvement 2020 ini juga ada armrest yang kembali lagi ya, karena di versi awal-awal itu dia armrestnya nggak ada. Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, dia full plastik, nggak ada soft touch atau panel fabric itu ya. Handle pintu juga belum chrome, ada switch power window, door pocketnya juga panjang dengan cup holder, sama ada speaker. Oke, sekarang kita cek ke bangku baris ketiga ya. Nah, untuk nuruninnya gampang sekali. Di sini ada tuas gitu di bahunya, dia modelnya one touch sliding. Oh ya, untuk jok tengah ini juga ada 2 buah input ISOFIX dengan top heater, jadi bisa buat naruh kursi bayi. Nah, ini kita mundurin full. Oke, kalau misalnya di mundurin full
Ini lumayan mentok ya untuk tinggi gue yang 170 cm, tapi kalau misalnya di majuin segini, terus kita ubah recliningnya, nah ini agak mendingan ya. Jadi kalau mau masukin orang dewasa di belakang sini agak dimundurin ya. Sebagai perbandingan, ini yang paling mundur, ini yang agak dimajuin sedikit. Untuk headroom juga di tinggi gue yang 170 cm ini cuman ada ruang 1 jari, jadi hampir mepet sih ya. Di belakang sini juga ada headrest yang adjustable 2 ya, kanan kiri, seatbelt 3 titik, di atas ada grab handle, sama ada cup holder di kiri kanan. Oke, sekarang kita keluar aja yuk. Oh ya, karena ini 2021 dia juga udah ada alat pemadam api ringan, tapi naruhnya di kolong sini ya. Oke, yuk langsung kita turun aja. Kita kembalikan ke posisi semula. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki R3 tipe GL tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.